Shalom, jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Firman Tuhan, kebenaran hari ini yang kita perlu ketahui. Apa yang ada di dalam pikiran benak hati kita ketika kita mendengar kata Bahtranu. Saya percaya Bapak Ibu semua akan berbicara Bahtranu adalah bicara tentang kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang sangat besar, yang sangat luar biasa dinyatakan dalam keluarga Nuh. Bagaimana Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh, sekeluarga bersama istri, ketiga anaknya, ketiga mantunya, selamat dari air bah. Pertanyaan yang kita perlu jawab dengan jujur, siapa yang menjadi nakoda dari Bahtranu? Memang betul Bapak Ibu, di Alkitab tidak dituliskan, tidak dijelaskan secara pasti siapa yang menjadi nakoda dari Bahtranu. Tapi saya percaya Bapak Ibu, sekalipun tidak ditulis secara pasti, tapi saya tahu pasti yang menjadi nakoda Bahtranu tidak lain tidak bukan, dengan baik siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Dialah Tuhan, dialah Allah sang pencipta alam semesta ini. Yang setuju katakan yes, katakan amin. Itulah Bapak Ibu yang membuat Bahtranu, yang membuat Nuh sekeluarga bisa selamat dari air bah. Kenapa? Karena yang menjadi nakoda dari Bahtra itu adalah Yesus Tuhan. Bapak Ibu dengar dengan baik, hari-hari ini dunia tidak jelas, dunia tidak pasti. Alkitab mengatakan bahwa dunia sedang hidup seperti yang dia mau. Dunia sedang menuju kepada kehancuran, kepada kebinasaan. Bapak Ibu jangan khawatir, jangan takut dengan hal-hal yang membuat kita jadi khawatir, cemas. Apa yang sedang terjadi, karena hari-hari ini firman Allah sedang digenapi. Dengan baik Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa menjelang datang kedua kali Tuhan ke dalam dunia ini, Bapak Ibu, memang dunia tidak jelas. Tapi yang jelas, yang pasti adalah Yesus ketika dia menjadi nakoda dalam hidup kita orang yang percaya kepada dia. Katakan amin. Sebab itu Bapak Ibu pastikan, yang menjadi nakoda hidup kita adalah Yesus Tuhan. Kalau Yesus Tuhan yang menjadi nakoda dalam hidup kita, pertanyaannya, apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan? Apa yang kita cemaskan? Tidak ada yang membuat kita khawatir, yang membuat kita cemas, yang membuat kita jadi galau. Karena apa Bapak Ibu? Yang menjadi nakoda hidup kita bukan Yesus Tuhan, tapi diri kita sendiri. Pastikan Bapak Ibu, yang menjadi nakoda kehidupan kita adalah Yesus Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana caranya kita mengizinkan Yesus menjadi nakoda dalam hidup kita di dunia yang tidak pasti? Lewat firman Tuhan. Dengan baik, ini cara bagaimana Yesus menjadi nakoda kehidupan kita ketika kita izinkan firman Tuhan berkuasa atas hati kita, pikiran kita, seluruh aspek hidup kita. Makanya Bapak Ibu penting sekali sebagai orang yang percaya kepada Yesus Tuhan, kita harus baca firman setiap hari, pikirkan firman Tuhan setiap hari, renungkan firman Tuhan setiap hari, dan hafal firman Tuhan. Lewat itulah Bapak Ibu, maka Yesus bisa menjadi nakoda dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, kebenaran ini sangat membuat kita jadi yakin dan percaya. Di tengah badai, di tengah goncangan, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Karena apa? Yesus Tuhan menjadi nakoda hidup saya dan saudara. Katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.